Tari menghela napas panjang sambil mengangkat ranselnya. Di Jakarta, segala hal terasa mahal. Makan mahal, transport mahal, apalagi tempat tinggal. Sudah 2 minggu ia tidur menumpang di rumah temannya, tapi itu tak bisa berlangsung selamanya. Ia harus segera menemukan tempat tinggal yang terjangkau, atau hidupnya akan lebih sulit dari sebelumnya. Lalu, muncullah iklan itu di grup media sosial yaitu Info Kos Jakarta Murah Meriah. Seseorang bernama Bu Marni memposting. Kosan khusus perempuan. Harga hanya 200.000 per bulan. Sudah termasuk listrik dan air. Lokasi strategis dekat kampus dan pasar. Hubungi 0896 XXXXXX. Tari langsung merasa aneh. Harga segitu, di Jakarta? Mustahil. Tapi rasa putus asa membuatnya mengabaikan rasa curiga. Ia pun menghubungi nomor itu. Suara di seberang terdengar ramah, perempuan tua dengan nada lembut. Datang saja langsung, nak. Kosannya masih kosong. Banyak kamar malah. Alamatnya di Jalan Mawar nomor 13. Nanti ibu tunggu ya. Tanpa pikir panjang, Tari segera naik ojek online dan menuju alamat tersebut. Tari turun dari ojek online di mulut gang sempit yang sepi. Sinar matahari sore terhalang deretan rumah-rumah tua, membuat lorong kecil itu tampak lebih suram. Di ujung jalan, papan nama kayu bertuliskan, Jalan Mawar nomor 13, tergantung miring. Ia melangkah dengan ragu, menapaki gang sempit yang hanya cukup untuk 2 orang berjalan beriringan. Sesekali bau comberan menyeruak dari selokan yang tertutup sebagian. Rumah yang ia cari berdiri di ujung gang. Ket temboknya memudar dan dindingnya tampak berjamur. Anehnya, tidak ada kesan kumuh. Pekarangannya bersih, pot-pot bunga tertata rapi, dan ada aroma wangi samar melati terbawa angin. Pintu kayu terbuka perlahan, memperlihatkan sesosok wanita tua dengan kebaya coklat lusuh dan sanggul rapi. Wajahnya keriput, tapi ekspresinya ramah. Assalamualaikum, sapa Tari gugup. Waalaikumsalam. Kamu Tari, ya? Suara itu halus dan menenangkan. Tari mengangguk. Wanita itu membuka pintu lebih lebar. Ayo masuk, nak. Ibu Marni. Begitu masuk, Tari disambut ruangan beraroma dupa dan bunga. Lantainya keramik kuno bercorak merah, dinding penuh dengan figura dan foto-foto hitam putih, mungkin keluarga Bu Marni. Tidak terlihat seperti rumah kos biasa, lebih mirip rumah nenek zaman dulu. Kosan ini sudah lama ibu buka. Dulu ramai, tapi sekarang jarang yang mau tinggal di rumah tua, kata Bu Marni sambil menuangkan teh hangat. Ibu senang kalau ada anak kos dari luar kota. Sunyi rumah ini kalau kosong. Ada penghuni lain, Bu? Tanya Tari. Oh, ada. Tapi mereka jarang keluar kamar. Sibuk kuliah, kerja. Gak semua suka bersosialisasi sekarang, ya kan? Tari mengangguk, meski tetap menyimpan rasa penasaran. Tak ada suara apapun dari dalam rumah, padahal katanya sudah ada penghuni lain. Kamar kos Tari berada di lantai 2, paling ujung. Saat Bu Marni membuka pintunya, aroma melati terasa lebih kuat. Kamarnya kecil tapi cukup bersih, ranjang besi, lemari kayu tua, dan meja belajar. Di jendela, tirai krem yang pudar menggantung murung. Kalau malam jangan sering buka jendela, anginnya kotor, pesan Bu Marni sambil tersenyum. Tapi senyumnya meninggalkan kesan aneh, terlalu lebar, terlalu lama. Setelah Bu Marni pergi, Tari membereskan ransel dan duduk di kasur. Matanya menelusuri ruangan. Ada bekas cakar di ujung pintu lemari, seperti goresan kuku. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin bekas digores penghuni lama, pikirnya. Tapi saat malam tiba, semuanya mulai berubah. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tari masih duduk di ranjang, ia sangat gelisah. Suara dari luar kamar benar-benar tidak ada. Tiba-tiba, tok, 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 suara sandal kayu berjalan pelan di lorong. Tari langsung mematung. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Pegangan pintu bergoyang pelan. Ia menahan napas, menatap gagang pintu. Tapi setelah beberapa detik, suara itu menghilang. Tidak ada siapapun di luar ketika ia mengintip dari lubang kunci. Keesokan paginya,
Tari turun ke dapur dan bertemu Bu Marni yang sedang menumbuk bumbu di cobek batu. "Ibu, semalam ada yang lewat depan kamar saya, ya?" tanyanya. Bu Marni berhenti sebentar. Senyumnya terangkat perlahan. "Mungkin salah satu anak kos. Mereka kadang begadang." Tapi nggak ada suara pintu kamar lain dibuka, Bu. Kayak cuma lewat aja, lalu hilang. Bu Marni hanya tertawa kecil. "Kalau kamu takut, baca doa ya sebelum tidur." Tari hanya mengangguk. Tapi rasa curiga semakin besar. Sore harinya, ia menunggu di ruang tengah dengan alasan ingin belajar. Ia ingin tahu siapa saja penghuni lain di rumah itu. Namun sampai malam, tak satu pun pintu kamar lain terbuka. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Seperti semua kamar itu kosong. Malam berikutnya, ia nekat menyusuri lorong lantai 2. Saat melewati kamar nomor 4, ia melihat pintunya terbuka sedikit. Dari celah itu, terlihat seorang gadis berdiri membelakangi jendela, menatap cermin. "Permisi," panggil Tari pelan. Gadis itu tak menjawab. Tari melangkah lebih dekat dan mengintip. Cahaya bulan dari jendela menerangi tubuhnya. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kaku. Ia seperti sedang bicara, tapi tak ada suara keluar. Lalu Tari melihat sesuatu yang membuat tubuhnya melemas, yaitu bayangan di cermin tidak mengikuti gerakan gadis itu. Ia mengangguk ke kiri, tapi bayangan mengangguk ke kanan. Gadis itu masih bicara, tetapi bayangannya tersenyum lebar, penuh gigi hitam dan bola mata yang membesar. Tari menahan jeritan dan mundur. Kakinya tersandung dan ia jatuh duduk. Saat ia kembali menoleh ke kamar, pintu sudah tertutup rapat. Sejak malam itu, Tari mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia terjebak dalam lorong panjang, dikejar suara tangisan perempuan. Di ujung lorong, ia melihat cermin besar. Di dalamnya, ia melihat dirinya sendiri, berlumuran darah, tersenyum lebar. Sudah 3 malam Tari tinggal di kosan itu. 3 malam pula ia bermimpi hal yang sama. Ia berdiri di sebuah lorong panjang dan gelap. Suara tangisan perempuan menggema dari kejauhan, seperti merayap dari balik dinding. Di ujung lorong, selalu ada cermin besar, dan di dalam cermin itu, Tari melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang biasa. Sosok itu pucat, mengenakan pakaian putih kotor, mata hitam legam, dan tersenyum dengan bibir robek hingga ke pipi. Ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas terengah-engah. Yang lebih aneh, tiap bangun, kamarnya selalu berbau melati. Padahal ia tak pernah membeli bunga, dan tak ada hiasan bunga di dalam kamar. Pagi itu, Tari membuka lemarinya. Ia menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Sehelai rambut panjang hitam terjepit di sela lipatan baju. Panjangnya lebih dari 70 cm, jelas bukan miliknya. Ia memegangnya dengan tangan gemetar, lalu segera membuang ke tempat sampah. Tapi malamnya, rambut itu muncul lagi. Kali ini di atas bantalnya. Tari mulai tak tahan. Ia merasa diawasi. Dinding kamar seolah bernafas. Cermin meja belajarnya berkabut meski tak ada uap. Dan setiap lewat di depan kamar nomor 4, bulu kuduknya selalu berdiri. Pintu itu tetap tertutup rapat, seolah tak pernah dibuka. Tapi suara lirih kadang terdengar, bisikan, gumaman, bahkan tawa cekikikan halus. Ia mencoba berbicara lagi pada Bu Marni, dengan nada lebih serius. "Bu, ini cuma perasaan saya atau di kos ini ada yang aneh?" Bu Marni menghentikan aktivitas menanak nasi, lalu menoleh pelan. "Aneh bagaimana, Tari?" "Bau melati di kamar saya kuat sekali tiap malam. Lalu, saya sering lihat rambut di bantal. Saya juga mimpi buruk terus." "Ah, kamu stres mungkin. Namanya juga tempat baru." Bu Marni tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa dipaksakan. "Bunga melati itu memang sering ibu taruh di sudut-sudut rumah, buat wangi-wangian. Mungkin kamu PK. Kalau kamar sebelah, kenapa selalu tertutup?" "Ibu kan sudah bilang. Anak-anaknya introvert. Jangan ganggu mereka, nanti mereka nggak betah." Tari tidak puas. Dan ketidakpuasan itu berubah menjadi ketakutan murni saat ia memutuskan pergi ke warung depan kos untuk membeli kopi instan. Di sana, ia sempat mengobrol dengan pemilik warung, Ibu Lilis, yang menatapnya dengan heran saat tahu ia tinggal di kosan Bu Marni.
Kamu masih tinggal di rumah itu? Sendirian? Tanya Bu Lilis dengan suara pelan. Enggak, Bu. Katanya masih ada beberapa anak kos. Bu Lilis menggeleng cepat. Sudah lama nggak ada yang keluar masuk dari rumah itu. Saya pikir udah kosong. Loh, tapi saya tinggal di sana bareng Bu Marni, jawab Tari. Wajah Bu Lilis berubah pucat. Bu Marni itu memang orangnya aneh. Banyak yang bilang dia pakai ilmu hitam biar kosannya laris terus. Tapi yang lebih serem, banyak anak kos dari luar daerah yang tiba-tiba hilang. Dulu pernah heboh satu mahasiswa dari Surabaya hilang tanpa jejak. Katanya terakhir tinggal di situ. Keluarganya cari sampai 6 bulan, nggak ketemu. Tari merasa darahnya mengalir dingin. Maksud ibu? Saya nggak nuduh. Tapi kamu hati-hati ya, nak. Jangan gampang percaya kebaikan orang kalau terlalu manis. Malam itu, Tari menulis surat untuk dirinya sendiri. Isinya, jika terjadi sesuatu padanya, tolong cari kos di Jalan Mawar nomor 13. Ia menyimpan surat itu di dompetnya, sebagai bentuk insting bertahan. Ia tahu, sesuatu di rumah ini sangat salah. Pukul 1 dini hari, Tari terbangun oleh suara. Suara isakan lirih. Ia keluar kamar dengan senter ponsel, menyusuri lorong. Suara itu berasal dari kamar nomor 2. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara isak berubah jadi suara memohon. Tolong aku nggak mau mati, jangan ambil aku. Tari membuka pintu pelan, terkunci. Ia berlari ke dapur, mencari kunci cadangan. Di rak piring, ia menemukan gantungan kunci tua dengan angka kamar 2 dan 4. Dengan tangan gemetar, ia kembali. Saat membuka kamar 2, bau busuk menyergap. Seperti daging busuk bercampur dupa basi. Kamar itu kosong, tapi kasurnya bernoda merah tua. Lemarinya miring, dan di balik lemari, ia melihat benda menggumpal, pakaian yang masih rapi, dan tulang belulang kecil yang disusun seperti orang tidur meringkuk. Tari muntah seketika. Di meja kecil, ada buku catatan. Ia membacanya perlahan, tangannya bergetar. Namaku Ayu. Aku dari Bandung. Aku tidak tahu apa salahku. Tapi sejak 2 minggu tinggal di sini, aku dihantui. Ada sesuatu di balik cermin. Aku mimpi aku dicekik, dan malam ini aku tahu, mimpi itu akan jadi nyata. Kalau kau baca ini, pergilah. Kosan ini bukan rumah. Ini tempat tumbal. Langkah kaki di lorong membuat Tari menoleh cepat. Ia mematikan senter dan bersembunyi di balik pintu. Dari celah, ia melihat Bu Marni berjalan dengan nampan. Di atasnya, sesaji bunga kantil, telur mentah, dan darah ayam. Bu Marni berdiri di depan kamar 4, membuka pintu, dan masuk. Sesaat kemudian terdengar suara tawa, lalu jeritan. Tari memutuskan, besok pagi ia harus kabur. Tapi yang ia tidak tahu, malam itu adalah malam terakhirnya. Tari terbangun pukul 3 pagi. Ia baru saja mimpi buruk, tubuhnya diseret ke ruang bawah tanah gelap oleh tangan-tangan kurus. Jeritan minta tolongnya bergema sendiri. Saat membuka mata, matanya langsung tertuju pada cermin di meja belajar. Ada sesuatu di sana. Bukan bayangannya sendiri. Sosok perempuan dengan wajahnya, tapi pucat, memar, dan menatap tajam dari balik cermin. Tari bangkit tergesa, menyambar tas. Ia tak bisa menunggu pagi. Ia harus keluar saat itu juga. Namun saat membuka pintu kamar, lorong rumah gelap gulita. Semua lampu padam. Bau melati begitu pekat menusuk hidung. Suara gemerisik seperti banyak kain digesek terdengar dari balik dinding. Tari turun tangga pelan, langkahnya tertahan ketika mendengar suara dari ruang tengah. Yang ini dari Solo, usianya masih muda. Pintar juga. Cocok untuk perpanjangan. Itu suara Bu Marni. Ia sedang bicara pada seseorang, tapi saat Tari mengintip dari sela dinding, tak ada siapapun bersamanya. Ia bicara pada sesajen yang terbentang di lantai, nasi tumpeng kecil, kepala ayam hitam, bunga kantil, dan sebotol darah ayam segar. Tari mundur perlahan, tapi lantai berderit. Suara Bu Marni terhenti. Dalam hitungan detik, wanita tua itu menoleh. Wajahnya masih manusiawi, senyuman ramah, keriput alami,
tapi tatapannya dingin dan tajam seperti pisau. "Loh, Tari? Sudah bangun? Mau kemana malam-malam begini?" tanyanya dengan suara halus, tapi langkahnya mendekat pelan seperti pemburu mendekati mangsa. Saya mau keluar, Bu." "Gak enak badan." Bu Marni menutup jarak. "Kamu dari luar daerah, ya? Gak ada keluarga di Jakarta?" Tari mundur setapak demi setapak. "Kenapa, Bu?" "Sayang sekali," gumam Bu Marni. "Kalau kamu punya keluarga di sini, Ibu gak bisa pilih kamu. Tapi kamu anak perantauan. Siapa juga yang bakal cari kamu kalau kamu hilang?" Tari berbalik lari, tapi pintu depan sudah terkunci dengan rantai. Jendela-jendela tertutup rapat dan dipaku dari dalam. Ia naik ke atas, kembali ke kamarnya, menguncinya dari dalam sambil gemetar. Dari luar, suara langkah kaki pelan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bersamaan dengan itu, cermin di kamarnya mengembun dengan sendirinya, dan muncul tulisan samar dari dalam. "Jangan biarkan dia ambil nyawamu." Pagi harinya, Tari sudah tak terlihat. Bu Marni duduk di beranda depan, menyapu pelan dedaunan. Raut wajahnya tenang. Ia bahkan menyapa tetangga dengan ramah, seperti tak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Di dalam rumah, kamar Tari kosong. Tasnya tertinggal, tapi tubuhnya tidak ada. Bu Marni masuk ke ruang belakang rumah, membuka lantai kayu kecil. Di baliknya, ada ruang bawah tanah selebar kamar mandi, gelap, dan dingin. Di sanalah tumbal-tumbal dikubur secara ritual, bukan dibunuh langsung, melainkan dipaksa, mati perlahan, oleh kekuatan pesugihan yang bekerja lewat mimpi dan gangguan batin. Ia memandangi lubang itu sejenak. "Terima kasih, Tari. Kamu baik sekali," ucapnya pelan. "Ibu sehat lagi." Dada ibu nggak sesak, rambut ibu udah nggak rontok. Ia tutup ruang rahasia itu, menyapu lantainya dengan karpet tua, lalu kembali beraktivitas seperti biasa. Tubuhnya memang terasa lebih segar. Sakit-sakit sendinya hilang. Warung kecil miliknya kembali ramai. Bahkan uang pensiunnya terasa tidak pernah habis. Pesugihan itu bekerja. Satu nyawa dari luar daerah, setiap 6 bulan. Tak ada yang curiga. Tak ada yang peduli. Dan iklan kos 200.000 itu, siap naik kembali ke grup media sosial. Malam keempat sejak Tari menghilang, suasana kosan mulai berubah. Bu Marni duduk sendirian di ruang tengah sambil mengisi formulir untuk calon penghuni baru. 3 hari lalu, ada gadis dari Magelang yang tertarik dan sudah janji datang pekan depan. Semua tampak berjalan lancar, ritual sukses, tumbal telah diberikan, dan energi hidupnya meningkat lagi. Namun malam itu, ia mendengar sesuatu yang membuat tangan tuanya gemetar, suara tangisan. Tangisan pelan dari arah kamar Tari. Awalnya ia mengira itu halusinasi. Tapi suara itu terus muncul setiap malam pada jam yang sama, pukul 2 pagi. Ia berjalan pelan ke atas, membawa dupa pembasmi gangguan. Saat membuka kamar Tari yang kosong, suara tangisan itu berhenti. Tapi tiba-tiba, cermin di dalam kamar pecah sendiri. Retakannya membentuk pola seperti wajah, mulut terbuka, mata kosong. Bu Marni melangkah mundur. Nafasnya memburu. Ini cuma reaksi residu energi tumbal, belum sepenuhnya netral. Belum tuntas. Ia bicara pada dirinya sendiri, meyakinkan pikirannya yang mulai gelisah. Namun malam berikutnya, suara tangisan berubah menjadi bisikan. "Aku belum selesai, Bu Marni, aku belum tenang." Dan yang paling mengerikan, ketika Bu Marni bercermin di pagi hari, dia melihat Tari berdiri di belakangnya, walau saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia mulai mimisan. Kepalanya sering sakit. Padahal sebelumnya, setelah tumbal, ia selalu sehat dan segar. Pesugihannya tampak tidak stabil. Merasa ritualnya goyah, Bu Marni melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia pergi ke tempat semedi rahasia, sebuah pondok kecil di belakang pasar tua. Di sana tinggal seseorang yang dulu memberinya jalan pesugihan, seorang dukun tua bernama Pak Raji. Tanda-tanda balasan dari roh tumbal sudah mulai muncul. "Ya?" tanya Pak Raji, setelah mendengar penuturan Bu Marni. "Satu korban ternyata belum tenang arwahnya. Padahal saya kira nyawanya sudah cukup untuk memperpanjang pesugihan selama setengah tahun," jawab Bu Marni. Pak Raji menatapnya lama.
Kamu pernah merasa kasihan pada korbanmu, Bu Marni? Tidak, jawabnya mantap. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Arwah yang mati tanpa diketahui keluarganya bisa saja tenang. Tapi kalau dia tahu dirinya dijadikan tumbal, dia pasti dendam dan gak akan diam. Bu Marni pun pulang dengan bungkusan kain hitam berisi minyak, dupa, dan kembang. Malamnya, ia melakukan ritual penguncian arwah, seperti biasa. Ia taburkan kembang 7 rupa, bakar dupa dan baca mantra pemutus ikatan roh. Tapi kali ini berbeda. Saat ia memulai ritual di tengah rumah, lampu tiba-tiba padam. Angin bertiup dari dalam, bukan dari luar. Dupa terbalik, apinya padam sendiri. Dan muncul suara yang tak bisa ditiru manusia. Kamu pikir aku bisa dikunci, Bu Marni? Aku tahu kamu sadar waktu menyaksikan tubuhku perlahan mati. Kamu duduk dan menonton. Bu Marni gemetar. Tapi ia tetap tidak menyerah. Ia menyambar botol minyak hitam dan menyiramnya ke lantai, lalu membakar sesajen. Namun dari cermin-cermin di rumah itu, muncul pantulan tubuh-tubuh lain. Bukan hanya Tari. Ada Ayu, Dinda, Ratih, bahkan seorang pria muda. Mereka semua adalah mantan penghuni kos, para perantau yang menjadi tumbal pesugihan. Dan malam itu, mereka menatap Bu Marni bersamaan dari semua sudut kaca. Gilirannya akan tiba. Bu Marni juga harus bayar. Bu Marni menutup telinganya. Ia berteriak. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Marni bermimpi buruk sejak 12 tahun menjalani pesugihan. Beberapa hari kemudian, ada seorang gadis, namanya Laras, usianya 21 tahun dari Magelang yang baru diterima kerja di Jakarta. Ia menemukan iklan kos Bu Marni dari grup Facebook. Harga 200.000 per bulan langsung membuatnya tertarik. Saat tiba di Jalan Mawar nomor 13, Laras sempat ragu. Rumahnya kelihatan tua dan sunyi. Tapi Bu Marni menyambutnya dengan senyum hangat dan tangan terbuka. Masuk, nak. Capek ya dari stasiun? Suara Bu Marni lembut seperti biasa. Laras mengangguk, lalu masuk. Kesan pertama, rumahnya tua tapi bersih. Aroma dupa dan bunga melati menyambut dari ruang tengah. Kos-kosan ini khusus untuk perempuan perantau. Ibu sudah terbiasa bantu anak-anak dari luar kota. Kamu gak usah khawatir soal listrik, air, atau apapun, jelas Bu Marni sambil menuangkan teh manis hangat. Penghuni lainnya, tanya Laras. Oh, ada. Tapi pada sibuk. Jarang keluar kamar. Kamar yang diberikan untuk Laras, anehnya, adalah kamar bekas Tari. Begitu Laras masuk, ia merasa hawa ruangannya aneh. Agak dingin dan berat. Tapi karena lelah, ia hanya membereskan koper, mandi, lalu tidur. Dan malam itu, Laras bermimpi. Ia berdiri di lorong sempit. Dindingnya penuh cermin. Dalam tiap cermin, wajah gadis-gadis lain menatapnya. Pucat, berdarah, dan menangis. Satu dari mereka maju ke depan. Wajahnya adalah Tari. Kamu harus pergi dari sini. Sebelum kamu seperti kami. Laras terbangun dengan keringat dingin. Sejak malam itu, mimpi Laras berulang. Tari muncul setiap malam. Kadang hanya berdiri diam di pojok kamar, kadang mengetuk cermin. Semakin hari, pesan yang ia sampaikan makin jelas. Buka lemari. Baca buku catatan. Di bawah papan lantai, ada kebenaran. Awalnya Laras ragu. Tapi karena terus dihantui, ia menuruti suara dalam mimpinya. Di lemari tua, ia menemukan buku catatan kecil dengan sampul merah. Halamannya penuh tulisan tangan. Namaku Tari. Jika kau baca ini, artinya kamu penghuni baru. Tolong segera pergi. Kosan ini bukan tempat tinggal. Ini rumah pesugihan. Kami semua dikorbankan satu persatu. Tumbal hanya diambil dari perantau seperti kita. Jangan percaya senyum Bu Marni. Jangan minum teh yang ia buat. Jangan sentuh sesajen di meja dapur. Dan paling penting, jangan tidur di sini selama malam Jumat Kliwon. Laras menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ya Allah. Malam itu, Laras tidak tidur. Ia mengendap-endap keluar kamar dan mencoba membuka pintu utama.
Terkunci. Jendela dipaku. Ia tidak bisa kabur. Ia kembali ke kamar dan mencoba mencongkel papan lantai di dekat lemari, sesuai petunjuk Tari. Setelah susah payah, papan itu terbuka, memperlihatkan rongga kosong. Di dalamnya, sebuah kantong plastik hitam berisi gumpalan kain, sisa-sisa rambut, dan sebuah KTP. KTP itu milik Tari Ambarwati, 22 tahun, asal Solo. Tulang belakang Laras terasa dingin. Tari bukan hanya mimpi, ia nyata, dan ia pernah tinggal di kamar ini. Hari itu Laras dihantui kecemasan. Dalam catatan Tari, malam Jumat Kliwon adalah waktu pengambilan tumbal. Dan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seharian ia berpura-pura bersikap biasa. Sarapan bersama Bu Marni, mengobrol seperlunya, dan bahkan pura-pura tertidur sore hari untuk memancing rasa aman. Padahal dalam diam, Laras menyusun rencana kabur. Namun sejak matahari terbenam, udara rumah itu berubah drastis. Bau melati bercampur darah menyeruak dari setiap sudut. Dupa menyala di setiap kamar, termasuk di kamar Laras. Ia membuang dupa itu dan duduk diam di dekat pintu, memegang gagang pintu dengan kain basah. Ia tahu, jika ritual dimulai, pintu kamarnya akan dicoba dibuka. Dan benar, sekitar pukul 2 pagi, langkah kaki terdengar naik dari lantai bawah. Tok, tok, tok. Laras menggigit bibir, memejamkan mata. Gagang pintu kamar mulai bergetar. Laras, kamu belum tidur, ya? Suara Bu Marni terdengar dari luar. Tak dijawab. Kalau kamu bangun, bukakan pintu. Ibu bawakan air hangat. Tetap tak dijawab. Gagang pintu kini digedor. Buka, Laras. Kamu anak baik. Ibu cuma mau bantu. Laras berbisik dalam hati, membaca doa. Lalu tiba-tiba, cermin di dalam kamar berembun, dan tulisan muncul perlahan. Sekarang. Buka lantai. Masuk ke ruang bawah. Meski takut, Laras menggali kembali papan lantai yang sudah sempat ia buka. Ia menyelinap ke bawah rumah, ke ruang persembunyian yang dulu dipakai Bu Marni untuk menyimpan sesajen dan korban. Begitu ia turun, hawa dingin menusuk. Gelap total. Tapi tiba-tiba, beberapa lilin menyala sendiri, dari udara kosong. Dan di hadapannya, muncul arwah Tari dan para tumbal lain. Aku akan bantu kamu keluar, kata Tari. Tapi kamu harus berani. Jangan takut. Dia akan mencoba mengikatmu secara paksa. Kenapa kalian gak bisa pergi dari sini? Tanya Laras. Karena kami dikurung oleh kekuatan perjanjian. Tapi jika satu korban berhasil lolos, rantainya akan patah. Kau adalah harapan terakhir. Sementara itu, Bu Marni merasakan sesuatu yang janggal. Ia kembali ke ruang tengah, menyiapkan sesajen kedua, karena korban tidak datang ke ruang ritual. Biasanya, tubuh korban akan lemas, datang sendiri seperti orang linglung. Namun malam ini berbeda. Bu Marni naik ke atas dan membuka paksa kamar Laras, kosong. Ia mendesis marah. Terlalu banyak campur tangan arwah. Ia membuka palu besar dan mulai membongkar lantai kamar. Tapi Laras sudah keluar dari ruang bawah rumah melalui lorong kecil yang terhubung ke sumur belakang. Dengan panduan arwah Tari, ia mencapai pagar dan mulai memanjat, meski tangannya terluka kawat berduri. Bu Marni mengejar dengan wajah penuh amarah. Kali ini bukan dengan senyuman, melainkan wajah aslinya sebagai manusia haus kekuasaan yang panik karena tumbalnya kabur. Kamu pikir bisa lepas begitu saja? Laras terjatuh ke tanah. Tapi saat Bu Marni hendak menarik kakinya, Tari muncul di belakang Bu Marni, menyentuh pundaknya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Marni merasa dingin menusuk tulangnya. Ia menoleh, melihat puluhan wajah korban yang dulu ia korbankan. Semua berdiri dalam lingkaran api tak kasat mata. Wajah mereka bukan menyeramkan, tetapi penuh dendam yang terpendam. Laras berlari. Ia lari sejauh mungkin dari rumah itu, tanpa menoleh ke belakang. Dan Bu Marni bagaimana? Ya. Ia jatuh terduduk di halaman. Tak bisa bicara. Tak bisa bergerak. Tangannya gemetar hebat. Wajahnya pucat. Ia masih hidup, tapi tubuhnya mulai lumpuh perlahan. Pagi harinya, warga sekitar geger.
Bu Marni ditemukan oleh tetangga yang kebetulan lewat. Ia terduduk di halaman rumahnya sendiri, matanya terbuka lebar tapi kosong, mulut menggantung, dan tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah. Ia masih hidup, tapi tidak bisa bergerak. Polisi datang setelah laporan warga. Mereka mendobrak masuk rumah dan menemukan ruangan bawah tanah yang mencurigakan. Di sana ada sisa-sisa tulang, pakaian perempuan, dan jejak darah tua. Tak lama, penyelidikan besar-besaran dilakukan. Warga pun mulai mengaitkan ini dengan kasus-kasus orang hilang yang sebelumnya tak pernah terpecahkan. Laras memberikan kesaksian lengkap. Ia menyerahkan catatan tari, KTP yang ia temukan, serta isi pengalamannya selama di rumah kos itu. Ia sempat diragukan karena cerita tentang arwah dan mimpi terasa tak masuk akal, tapi bukti fisik dan pengakuan warga sekitar cukup kuat untuk membongkar kasus tersebut. Kosan di Jalan Mawar nomor 13 pun disegel dan dinyatakan sebagai TKP kasus pembunuhan berantai. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke rumah itu lagi. Dan Bu Marni bagaimana? Ya. Ia dikirim ke rumah sakit jiwa karena kondisi mentalnya memburuk. Setiap malam, ia berteriak-teriak histeris, memanggil nama-nama yang tidak dikenal dokter. Tari. Ayu. Ratih. Jangan ganggu aku. Aku cuma manusia. Aku hanya ingin sehat. Tubuhnya semakin hari semakin kaku. Sampai akhirnya ia hanya bisa membuka dan menutup matanya. Bahkan makan harus lewat selang. Tapi anehnya, ia tidak juga mati. Seolah roh-roh itu sengaja membiarkan Bu Marni hidup, agar merasakan siksaan panjang dan lambat, seperti para korban yang mati perlahan karena pesugihannya. Laras kembali ke kampung halamannya di Magelang. Ia tidak melanjutkan kerja di Jakarta. Trauma yang ia alami terlalu dalam. Tapi ia menulis semua pengalamannya dalam bentuk catatan harian, dan akhirnya ia kirimkan ke media lokal sebagai peringatan bagi anak-anak muda yang merantau. Jangan pernah tergiur harga murah jika taruhannya nyawa. Jangan pernah menyepelekan kebaikan yang terlalu manis. Kadang senyum orang yang menyambutmu, menyembunyikan sesuatu yang ingin mencabut hidupmu. Dari Laras Triani, selamat dari kos 200.000 per bulan. Sejak saat itu, banyak anak muda yang lebih berhati-hati dalam memilih tempat tinggal saat merantau. Mereka mencari tahu siapa pemilik kos, bagaimana reputasinya, dan bahkan memastikan ada keluarga yang tahu keberadaan mereka. Sedangkan arwah Tari, ia sudah tidak muncul lagi di mimpi siapapun. Entah karena jiwanya telah tenang, atau karena tugas terakhirnya, menyelamatkan Laras dan menghentikan Bu Marni, telah ia tuntaskan. Yang pasti, kos murah 200.000 itu kini tinggal cerita. Tapi bagi mereka yang percaya, roh-roh yang tertahan tidak akan pergi begitu saja. Dan rumah tua di Jalan Mawar nomor 13 masih berdiri. Sepi. Penuh cermin pecah. Dan kadang, saat malam Jumat Kliwon, suara tangisan masih terdengar dari lantai 2. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah kebaikan berlebihan bisa menyembunyikan niat buruk. Jangan cepat percaya hanya karena seseorang terlihat ramah. Jangan abaikan intuisi dan tanda-tanda aneh. Kadang firasat adalah perlindungan alami dari bahaya yang tak terlihat. Jangan tinggal di tempat yang terlalu murah secara tidak masuk akal. Karena bisa jadi, yang dibayar bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Arwah korban ketidakadilan tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk bicara.